Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wigno Saputra, dan kali ini di video ini saya ingin menginformasikan kepada kalian tentang PGA card yang masih baru, masih hangat dari Nvidia, yaitu RTX 3050 dengan VRAM 8GB yang tentunya sudah GDDR6. Dan di video kali ini saya ada sebuah PGA card dari VNY GeForce RTX 3050 8GB GDDR6. Bagaimana tentang PGA card ini? Mari kita langsung saja simak untuk ulasan dari PGA card ini. Let's go. Di video kali ini kita akan mengulas PGA card dari VNY RTX 3050 dengan memori 8GB, tentunya sudah GDDR6. Kalau kalian mendengar merek atau brand VNY, ini adalah brand yang bukanlah abal-abal ya. VNY ini udah cukup lama, udah cukup terkenal, bukanlah anak kemarin sore. Produknya pun banyak ya, ada memori, ada SSD dan lain sebagainya. Dan untuk di Indonesia sendiri didistribusikan oleh Art Innovation yang tentunya juga udah terjamin garansinya cukup panjang, yaitu 3 tahun untuk RTX 3050 ini. Oke, langsung aja kita lihat spek secara dasar dari RTX 3050 ini. Nah, untuk secara dasar spesifikasi yang ada di VNY RTX 3050 ini sama dengan yang ada di spesifikasi Nvidia, katakan ya, yaitu dia menggunakan chipset dari GA106 yang mana sudah LHR, dan untuk LHR ini tentunya akan sedikit banyak tidak optimal untuk mining ya. Ya, kalau misalkan bisa dijebol ya entahlah. Tapi di sini ada usaha dari Nvidia sendiri untuk membatasi untuk kegiatan mining, sehingga di sini mungkin bisa jadi angin segar untuk kalian para gamers untuk membeli PGA card yang kemudian nantinya harapannya harganya tidak terpengaruh dengan si mining itu ya. Jadi harganya mungkin relatif lebih stabil, yang tentunya apabila nanti faktor-faktor lain seperti kelangkaan dari bahan baku ataupun hal-hal yang lainnya sudah tidak ada, kita harapkan harganya normal dan berangsur-angsur terus turun ya. Ya, itu memang yang kita harapkan. Dan secara spesifikasi di sini memiliki compute unit atau CUDA core-nya di 2560, dan juga di sini memiliki tadi memorinya 8GB GDDR6. Jadi ini udah cukup kencang banget. Untuk memori 8GB ini untuk kalian gunakan gaming tentunya bisa menggunakan preset di high ke atas, bisa mengoptimalkan preset high, ultra dan lain sebagainya. Dan kalau kalian gunakan untuk editing juga ini akan memperlancar atau juga mempermudah kalian saat preview dan lain sebagainya, meminimalisir nge-lag gitu ya, karena memang memorinya 8GB, yang mana di sini juga dilengkapi dengan bus width-nya 128 bit. Ini udah masih cukup, dan itu raja gaming di 1080 pixel. Jadi nggak ragu lagi buat kalian yang punya monitor yang masih resolusinya 1080p, RTX 3050 ini akan sangat memuaskan digunakan di PC kalian atau di monitor kalian yang 1080p ini. Dan untuk baselock-nya di sini dia memiliki baselock juga yang sama yang dipersyaratkan atau dikatakan oleh Nvidia, yaitu di sekitaran 1552 MHz, dan juga boost lock-nya di 1777 MHz ya. Ya, untuk spesifikasi dasar ini memang dari VNY RTX 3050 ini sudah sama dengan yang Nvidia buat atau yang katakan. Jadi ini bukanlah yang fake gitu ya, enggak ya, ini original sesuai dengan yang Nvidia persyaratkan. Dan dari Nvidia sendiri untuk RTX 3050 ini dia memiliki thermal and power design-nya, di mana di sini thermal maksimumnya untuk GPU-nya sendiri berada di angka 93 derajat Celcius. Ya, ini memang cukup agak tinggi ya. Ini mungkin menandakan PGA card ini agak sedikit panas mungkin ya, karena maksimumnya di 93 derajat Celcius. Jadi kalau kalian menggunakan RTX 3050 masih di bawah 93, yaitu aman. Misalkan 80 derajat Celcius, ya itu masih kategori aman, karena maksimum dari Nvidia-nya sendiri itu 93 derajat Celcius. Tapi saya rasa sih sepertinya mungkin nggak akan nyampe 80 ya untuk di gaming seperti itu ya, apalagi di idle ya, nggak mungkin ya. Paling mungkin ya sekitar 60-70 ya, tapi nanti kita lihat lah untuk si RTX 3050 ini seperti apa ya. Dan dari sini untuk power watt-nya ya, power consumption watt-nya di sini dia mengatakan di sini 130 watt ya untuk RTX ini 3050 ini, dan di sini disyaratkan atau requirement-nya di 550 watt power supply. Jadi kalau kalian mau pakai RTX 3050 ya pastikan power supply-nya
kalian menggunakan power supply 550 watt. Nah, itu untuk spesifikasi dasar dari si PNY ini. Dan dari PNY sendiri untuk secara fisiknya di sini dia memiliki dual fan, dan dual fan ini ya terdapat heatsinknya, yang heatsinknya juga ada 4 heat pipe, yang mana di sini juga kita harapkan untuk pendinginan juga lebih baik, dan juga di sini ada backplate-nya menambah kesan garang dan juga kokoh untuk si PGA card ini. Jadi untuk dari PNY sendiri desainnya juga udah simple tapi elegan juga ya kelihatannya, nggak terlalu ramai juga, ya casual lah. Jadi buat kalian yang mau rakit PC di mini ITX atau di ITX atau di micro ITX itu juga masuk, dan tema hitam tentunya masuk juga ya. Dan untuk portnya sendiri di sini ada 4 slot port ya, dimana di sini juga ada tersedia HDMI dan juga display port ya, ini udah standar. Jadi di sini ada 4 port ya. Kalau kalian mau pakai lebih dari satu monitor itu bisa, mau 2, mau 3, mau 4, maksimal 4. Kalau kalian mau buat streaming ataupun untuk kegiatan multi monitor lainnya itu udah bisa ya, PGA card ini sudah support. Nah, dan tentunya karena ini RTX 3050, tentunya kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di RTX 3050 seperti yang dipersyaratkan atau dikeluarkan fiturnya oleh Nvidia ya, seperti DLSS, Ray Tracing, Nvidia Reflex, dan lain sebagainya. Itu pasti udah sama banget ya. Dan kita akan langsung aja coba benchmark PGA card ini untuk penggunaan gaming ya, seperti apa sih gitu. Kita nanti akan lihat performance-nya dan juga nanti suhunya seperti apa ya. Tadi kan maksimumnya di 93 ya dari Nvidia-nya. Ini nyampe nggak sampai 93? Ya mudah-mudahan enggak lah ya, karena 93 itu maksimum batasnya ya. Kita lihat nanti dari PNY ini pendinginannya bagus nggak ya, apakah nyampe 80 atau di bawahnya bahkan, atau bahkan 60-an. Dan untuk testbed yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan mini PC yang pernah saya rakit. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton videonya ya. Tapi di sini saya menggunakan prosesornya Core i5 11400, dan di sini masih menggunakan motherboard yang sama di rakitan yang mini PC saya ya. Hanya berbedanya di PGA card saja. Dan mari langsung aja kita simak atau kita lihat untuk hasil benchmark dari RTX 3050 di PC mini ITX saya. Let's go. Oke, itu hasil dari benchmark
RTX 3050 ini bagaimana menurut kalian? Tentunya ini udah cakep banget untuk penggunaan gaming di resolusi 1080p. Dan tentunya RTX dari PNY ini bukanlah brand yang ngabal-abal, keren juga kan? Suhunya juga ya masih terbilang oke lah, walau di 70-an ya, ada beberapa game di 70 gitu ya, ada juga yang masih 60 sekian. Ya, tapi masih cukup wajar mengingat tadi maksimum dari Nvidia itu 93. Dan sekarang kita masuk ke harganya. Ngomong-ngomong tentang harganya, RTX 3050 ini kita harapkan memang tidak bisa digunakan untuk mining sehingga harganya akan stabil dan terus turun untuk gamers ya. Dan untuk harga dari PNY RTX 3050 8GB ini ada di sekitaran 6,8 juta atau 6,9 ya di marketplace, dan ini adalah salah satu PGA card RTX 3050 yang masih di angka 6 jutaan ya. Ada beberapa merek yang masih 6 jutaan, namun rata-rata sudah di angka 7 juta, ada 71, 72 sampai 74 dan lain sebagainya. Dan RTX 3050 dari PNY ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih karena harganya masih di 6 jutaan tapi juga masih memberikan performance yang baik juga ya. Dan mungkin itu saja video dari saya tentang PGA PNY RTX 3050 ini. Bagaimana menurut kalian? Ya, RTX PNY ini udah cocok lah buat di Minang ya. Yang saya suka sih karena memang garansinya yang cukup lama, 3 tahun. Ya rata-rata memang GPU ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, tapi dia mengambil yang 3 tahun ya. Ini PNY 3 tahun dan distributornya Art Innovation. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau kalian untuk after sales-nya distributornya Art Innovation itu cukup mudah ya. Dan mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menjadi referensi untuk kalian atau menambah wawasan juga untuk kalian. Dan tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Dan bersama saya Angga Bima Saputra, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID and see you.